Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliner warisan. Teman-teman, semoga semuanya sehat walafiat ya di era Covid ini. Kali ini kami akan bagikan tutorial mengolah daun sirih yang lain daripada yang lain, yaitu keripik sirih. Ikuti tutorialnya sampai selesai. Anak Dara pergi ke Pekan, tujuan membeli buah delima. Dukung terus channel kuliner warisan, moga bermanfaat bagi semua. Sebelum kita beraksi ke dapur, kita ambil dulu nih, petik dulu daun sirih yang ada di samping teman-teman ya. Nah kalau dulu daun sirih itu untuk menginang nenek-nenek seperti ini. Ini nenek siapa nih, ayo. Nah, daun sirih itu banyak sekali sebenarnya manfaatnya, selain dipakai untuk menginang itu ya, kalau orang dulu bisa juga untuk dijadikan obat-obat tradisional. Dan kali ini kita akan mencoba mengolahnya menjadi cemilan yang sehat, bermanfaat. Nah, di antara manfaat daun sirih itu adalah mengurangi bau badan ya, antiinflamasi, untuk obat luka, bisa juga untuk obat gatal-gatal ya. Banyak sekali manfaatnya. Ini dia daun sirih yang sudah kita petik tadi, lalu kita cuci dengan bersih. Oh ya, daun sirih yang kita petik itu jangan yang terlalu tua ya. Kalau kuning-kuning itu sudah terlalu tua ya, jangan yang terlalu muda, jadi yang sedang-sedang aja supaya hasilnya maksimal. Berikutnya kita merebus air dulu, didihkan air untuk kita merebus daun sirih ini. Daun sirih ini akan kita rebus dengan durasi yang tidak terlalu lama ya, untuk membuat dia layu saja dan mengurangi rasa pedasnya ya, dan bau khas daun sirihnya perlu kita hilangkan ya. Caranya dengan merebus ini kurang lebih 3-5 menit saja, tapi pastikan daun sirihnya semua terendam dengan air mendidih secara sempurna ya. Setelah kurang lebih 3-5 menit ini bisa kita angkat. Dan ini dia ya, setelah perebusan ya, daunnya berbentuk seperti ini, dia tidak lembek, hanya layu saja ya. Nah, itu dia tadi, kita tidak dianjurkan mengambil yang terlalu muda karena nanti jadi lembek sekali ya. Ini ada tadi yang terambil yang muda ya, jadi agak lembek, makanya yang sedang-sedang itu dia akan bagus nanti hasilnya. Nah, kita angkat ini sampai selesai ya. Nah, untuk sisa air perebusan boleh juga dimanfaatkan untuk misalnya mandi ya. Jangan dibuang teman-teman ya, jadi sangat bermanfaat. Yang sudah kita angkat, kita angin-anginkan dulu terlebih dahulu ya. Saya menggunakan tampa ini untuk mengangin-anginkan. Fungsinya adalah untuk meniriskan atau mengurangi kadar air yang terkandung pada sirih ini, jadi lebih memudahkan kita dalam penggorengannya ya. Ini karena saya merebusnya pada waktu malam hari dan sudah malam ya, nggak mungkin saya teruskan lagi karena memakan waktu, nanti sudah kemalaman. Ini akan saya masak ke esok hari. Dan buat teman-teman yang mau langsung, mungkin bisa diangin-anginkan saja sekitar 1-2 jam sudah selesai. Nah, untuk bumbu halusnya kita haluskan bawang putih dan kemiri ya. Ada telur, ada ketumbar bubuk, garam dan kaldu bubuk. Tepungnya yang kita pakai adalah tepung beras dan tepung tapioka, 1 bungkus itu ya. Ada juga santan kurang lebih 500-600 ml. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah, bisa mangkok atau baskom ya.
untuk kita mencampurkan bumbu-bumbunya menjadi nanti untuk pelapis dari daun sirih kita. Masukkan semua tapiokanya sebanyak 500 gram dan tepung beras kurang lebih 25 gram ya, atau maksimal 35 gram boleh ya, kalau mau teksturnya agak sedikit keras nanti. Jadi perbandingannya jangan terlalu banyak ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan memasukkan telur ayam, kita pecahkan. Maaf ya teman-teman, ini kerucilnya mau belajar juga, mau ikut membantu emak memasak, dan kita bersabar menunggu berhasilkah memecahkan telur ini. Ayo kakak, pecahkan. Kita lihat sedang berusaha ya, jadi kayak komentator bola. Ups teman-teman, maafkan itu jatuh ya, jadi emak juga yang menyelesaikan, tapi telurnya bersih teman-teman, tenang saja, sudah dicuci bersih ya. Jadi kita cuci bersih telurnya tadi itu, kita campur semua ke dalam si tepung ini. Nanti semua bahan-bahan pelapisnya akan kita aduk rata, dan kita lanjutkan dengan memasukkan bumbu halus yaitu bawang putih dan kemirinya tadi. Kalau mau di blender boleh, atau mau diulek pakai tangan juga boleh ya, opsional. Nah, kita masukkan ini, kita ambil sampai bersih ya. Ini juga kerucil yang mengadon ya, biarkan dia beraksi untuk belajar berkreasi di dapur. Nah, jangan lupa juga ketumbar, bubuknya, garam, dan kaldu bubuk ya, serta santan. Nah, ini santannya, tipsnya kalau teman-teman belum terbiasa mengadon, sedikit demi sedikit memasukkan ya, supaya nanti dia akan tercampur rata dan tidak menggerindil. Oh, ini berat sekali ya kakak ya, ayo kakak teruskan ya. Ini berat ya teman-teman ya, setengah kilogram itu plus tepung berasnya tadi. Kalau diadon semua ya, kita akan mencampurnya dengan rata sampai halus ini pelapisnya ini, dengan kekentalan yang sesuai keinginan ya. Kalau misalnya mau lebih encer lagi, ini boleh lagi ditambah ya, tapi kurang lebih 500 sampai 600 ml yang habis. Nah, ini dia daun yang sudah ditiriskan, itu udah kering seperti ini ya. Jadi ini udah bisa kita lapisi dengan adonan pelapis tadi. Dan jangan lupa sebelum kita menggoreng, kita panaskan dulu minyak dengan api sedang ya, api sedang sedikit besar. Nanti kalau sudah mulai menggoreng, kita kecilkan ya menjadi api sedang saja. Nah, ini kita celupkan seperti ini, dicelupkan sama dengan ketika kita membuat keripik bayam misalnya, atau tempe ya, atau pisang goreng pun sama ya, cuma adonan pelapisnya saja yang berbeda. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan satu persatu daun. Ini enggak lembek ya, karena daunnya tidak terlalu keras, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda tadi. Tapi kalau muda itu lembek. Nah, kayak gini ya, kita balik kalau sudah kuning kecoklatan. Dan satu hal, jangan bolak-balik ya. Kalau kita menggoreng makanan untuk crispy, keripik dan sebagainya, itu harus dengan minyak yang banyak, dan membaliknya jangan terlalu sering, cukup 2 kali saja pembalikan. Kenapa? Karena
dengan dibolak-balik terus nanti bahannya akan menyerap banyak minyak ya, sehingga keripik kita akan cepat tengik ya. Belum lagi seminggu sudah tengik seperti itu. Makanya karena kandungan minyaknya yang terlalu banyak, karenanya kita perlu membalikkan sekali saja. Nah, ini udah kecoklatan dan perlu kita balik ya. Yang menyatu seperti ini, jadikan mereka jomblo-jomblo, jangan dibiarkan bersatu karena nanti kurang bagus hasilnya ya. Kalau orang bagus berpasangan ya teman-teman, kalau keripik biarkan dia jomblo. Nanti yang kalau mau dibuat untuk usaha itu enak menyusunnya ya. Ini bagus sekali, penampakannya saja sudah membuat kita berselera ya. Satu lembar daun sirih ini kita akan menunggu sampai kering semuanya ya, bolak-baliknya kering dan sampai ke dalam. Nah, ini ciri-cirinya, tipsnya kalau mau mengangkat itu tunggu minyaknya sampai tenang seperti ini ya. Kalau sudah tenang seperti ini minyaknya, keripiknya sudah boleh kita angkat, artinya ini gorengan kita, keripik kita sudah benar-benar matang sampai ke dalam. Jadi tidak akan lembek nanti di luar ya. Tapi kalau masih ada riak-riak minyaknya, sebaiknya kita tunggu dulu seperti itu. Makanya kita menggorengnya dengan api sedang saja, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti gosong deh masakan kita ya. Kita angkat dan kita tiriskan keripiknya supaya kandungan minyak yang ada dari sisa-sisa penggorengan ini bisa kering sempurna. Nah, ini dia, kita tiris-tiriskan sedikit dan kita angin-anginkan ya di dalam tampa seperti ini, dan jangan lupa dialasi dengan koran atau kertas ya, dan lanjutkan penggorengan sampai selesai. Nah, ini di sesi terakhir penggorengan ternyata saya harus mengorbankan si baskom yang terkena wajan ya, sehingga terluka dianya. Ini dia hasil dari keripik kita. Ini renyah ya, renyah dan merupakan jajanan yang sehat, nikmat dan berkhasiat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tutorial kita kali ini. Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and komen. Dadah. subscribe channel Kuliner Warisan. Sampai jumpa di video berikutnya.